saat menyeberang, dua emak-emak pemotor di Tuban, Jawa Timur ditabrak truk hingga kritis. Korban arisan bodong di kota Solo, Jawa Tengah menggeruduk acara pernikahan pelaku penggelapan uang arisan. Arus balik kendaraan wisatawan yang meninggalkan kota Bandung malam ini terpantau padat. Malam pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus ledakan bom ikan yang menewaskan dua warga di Pasuruan. Lokasi dua rumah yang hancur menjadi tontonan warga. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan beragam informasi dari daerah dan juga mancanegara. Bersama saya, Dewi Kristami. Inilah Anyus Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pada hari ini. Diduga ragu-ragu saat akan menyeberang, dua emak-emak pengendara motor ditabrak truk dari belakang di Jalan Lingkar Selatan Tuban, Jawa Timur pada siang tadi. Satu orang terpental dan satu lagi kritis setelah masuk ke kolong truk. Tasri, wanita Parubaya warga Kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur, masuk ke kolong truk bersama sepeda motornya. Evakuasi Tasri dari kolong truk sempat mengalami kesulitan karena posisinya terjepit as roda. Korban berhasil dievakuasi 15 menit kemudian setelah unit Laka Lantas Polres Tuban tiba di lokasi kejadian. Sementara Kundari yang dibonceng Tasri luka-luka karena terpental ke pinggir jalan. Arah barat, kendaraan truk melaju dengan kencang. Tidak memperhatikan di arah depan ada pengendara sepeda motor, dua perempuan berboncengan. Kemudian truk ini tanpa konsentrasi yang penuh menabrak dari belakang. Akibatnya dua pengemudi sepeda motor ini terdorong ke depan sampai 20 meter. Sopir truk Nuril Huda mengaku tak bisa menghindari tabrakan karena sedang melaju kencang di jalanan menurun. Sementara sepeda motor korban berhenti di tengah jalan, terlihat ragu saat akan membelok. Terus korbannya? Korbannya sama dari arah barat. Terus cuma posisi berhenti, kayak mau belok apa enggak itu, mungkin dia ragu. Terus aku mau ngerem nggak ngatasi. Sampai tabrak dari belakang berarti? Iya. Guna kepentingan penyelidikan, sepeda motor dan truk yang terlibat kecelakaan beserta sopir truk diamankan ke Mapores Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Anyus melaporkan. Pemirsa, ledakan keras menghancurkan sebuah rumah di Jalan Karyawan Baru, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Polisi memastikan ledakan akibat kebocoran tabung gas. Suara ledakan tabung gas menggegerkan warga Jalan Karyawan Baru, Kelurahan Sentanan, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Kerasnya ledakan menyebabkan sejumlah ruangan yang berada di lantai 1 rumah rusak. Bahkan puing-puing kaca bagian depan rumah hancur hingga berhamburan ke jalan raya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, karena saat ledakan terjadi 3 orang penghuni rumah sedang berada di lantai 2. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Tim Lab 4 Polda Jatim didatangkan ke lokasi untuk mencari penyebab sumber ledakan. Hasil yang didapat dari hasil olah TKP tim Lab 4 itu ledakan bersumber dari kebocoran LPG, tabung LPG yang dipicu otomatis sanyo pompa air, karena setiap jam itu dari keterangan anak pemilik rumah, ya kan, setiap jam itu nyetek otomatisnya, mungkin ada kebocoran air. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan tabung gas seberat 12 kg dan selang regulator, serta kompor gas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Lokasi dua rumah yang hancur akibat bom ikan di Pasuruan menjadi tontonan warga. Sementara itu, polisi masih menyelidiki ledakan yang menewaskan 2 warga di Dusun Macan Putih.
Lokasi ledakan yang menghancurkan 2 rumah dan menewaskan 2 penghuninya di Pasuruan menyedot perhatian warga. Puluhan orang datang ke lokasi ledakan, baik yang berasal dari desa setempat maupun desa tetangga hingga kecamatan lain. Sejumlah warga bahkan mengambil gambar dan bersuah foto di depan 2 rumah yang telah rata dengan tanah. Kebetulan kemarin kan dengar ada ledakan di sini. Aku mumpung hari Minggu, biasa kan ngontel lah. Sekalian lihat ada ledakan di sini. Sebelumnya pasca ledakan, tim Gegana Polda Jawa Timur dan tim Lapor Cabang Surabaya melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas menyisir puing-puing rumah nelayan bernama Gofar yang menjadi sumber ledakan. Petugas menemukan detonator dan bahan-bahan pembuat bom ikan yang kemudian dievakuasi untuk diselidiki lebih lanjut. Ledakan bom ikan pada Sabtu pagi menghancurkan 2 rumah dan menewaskan 2 penghuninya, sementara 2 anggota keluarga lainnya terluka parah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini tim Disaster Victim Identification Polri atau DVI berhasil mengidentifikasi 3 jenazah baru korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang. Total sudah ada 10 jenazah yang berhasil diidentifikasi dari 41 jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri. Pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali menyerahkan jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang ke pihak keluarga. Ada 2 jenazah yang diserahkan, yakni atas nama Hadi Wijoyo berusia 39 tahun dan Pujiono berusia 28 tahun. Pihak keluarga akan menerima bantuan dari pemerintah, yakni sebesar 36 juta rupiah. Dengan rincian 30 juta rupiah untuk dana santunan dan 6 juta lainnya untuk biaya pemakaman. Tim DVI Rumah Sakit Polri kembali mengidentifikasi 3 jenazah baru. Dengan ini maka total ada 10 jenazah yang berhasil diidentifikasi dari total 41 jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri. Kepolisian telah menyerahkan jenazah teridentifikasi kepada pihak keluarga. Sementara itu korban meninggal bertambah 1 orang sehingga total sudah ada 45 warga binaan yang meninggal pasca kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi akan memanggil Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang dan 14 pegawai lapas untuk menyelidiki dugaan tindak pidana dalam kasus kebakaran lapas. Kebakaran tersebut telah menewaskan 45 warga binaan. Kebakaran yang melanda Lapas Kelas 1 Tangerang Rabu dini hari lalu telah menewaskan 45 orang warga binaan. 1 korban lagi meninggal hari ini di RSUD Tangerang karena luka bakar 63%. Polisi menduga ada kelalaian dalam kejadian ini sehingga meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Besok, polisi akan memeriksa Kalapas dan 14 anak buahnya. Telah membuat surat panggilan. Surat panggilan tersebut ditujukan kepada surat panggilan sebagai saksi kepada 14 orang pegawai lapas yang melaksanakan piket pada saat hari itu. Kemudian 7 orang warga binaan. Kemudian juga pemeriksaan kepada 3 orang anggota Damkar. Kemudian 3 orang saksi dari PLN dan pemeriksaan saksi kepada Kalapas Kelas 1 Tangerang. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 13 telepon seluler, rekaman kamera pengawas, gembok, dan anak kunci. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, santri Rumah Tahfidz Al-Quran dan warga di Jalan Nibung di Kota Binjai mengeluhkan pagar beton yang menghalangi akses jalan mereka. Warga berharap pemerintah Kota Binjai dapat menyelesaikan kisruh warga dengan ahli waris yang membangun pagar beton tersebut. Pagar beton setinggi 1,5 meter yang memutus akses Jalan Nibung 1 dengan Jalan Besar Binjai Stabat hingga kini masih berdiri kokoh. Menurut warga, pagar ini seharusnya tidak ada karena jalan yang ditutup merupakan jalan umum.
Namun jalan yang sudah diaspal ini diklaim pihak ahli waris sebagai jalan pribadi. Untuk mengakses pesantren, para santri dan warga terpaksa menggunakan tangga yang dibuat sendiri. Di permasalahan sekarang anak-anak santri bila pergi ke masjid untuk sholat, mendapatkan kesulitan, jalannya terhalang oleh beton ini. Warga sudah meminta kelurahan setempat untuk menjebol pagar pembatas, namun belum direalisasikan. Warga pun meminta pemerintah Kota Binjai turun tangan menyelesaikan masalah ini. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, Anyus melaporkan. Seorang petani di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan meninggal ditembak tetangganya sendiri dengan senapan angin. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Anyus Malam.